Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Bagus Purnama dari kelas TI KIPP 4 2023. Di sini saya akan mendemonstrasikan praktikum pertemuan 9 yang berjudul praktikum pertemuan 9 tentang perintah line pipes dan redirection. Yang kedua itu melihat file teks besar, dan yang ketiga itu mencari teks menggunakan ekspresi reguler. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, angka pertama kita menggunakan simbol redirection bersama perintah echo untuk mengarahkan output dari output normal ke terminal, dari terminal ke file. Contohnya seperti ini, kita menggunakan echo hello, hanya besar hello world. Langsung tulis hello world. Kita bisa mintakan my message. Have my message. Setelah itu langkah kedua, kita juga saat menggunakan simbol untuk redirection std out, content file ini akan dihancurkan terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Echo X gunakan langsung muncul tulisan greeting. Nah, langkah ketiga kita itu untuk menghindari clobbering file dengan menggunakan seperti ini ya, get message my message. Kita echo lagi, how are you, makan pintahin lagi, kita akan my message get message. Nah, berikutnya langkah keempat, perintah find adalah perintah yang baik untuk mendemonstrasikan cara kerja stdr. Perintahnya jadi seperti ini, mulai pencarian di direktori yang ditentukan dan secara rekursif mencari semua subdirektori. Nah, contohnya seperti ini. Find
Hmm. Langsung muncul seperti ini. Nah, setelah itu find tulis pc name. Nah, ini adalah pesan kesalahan yang menunjukkan bahwa tidak memiliki izin untuk mengakses file direktori tertentu. Nah, setelah itu kita find ini. Setelah itu kita masih denied ya. Ini adalah contoh kesalahan yang menunjukkan mengapa mengetahui redirection itu penting jika ingin mengabaikan kesalahan yang ditampilkan oleh perintah find. Lanjut kita langkah ke-6, contohnya seperti ini. Edge. Edit. Permission denied. Nah, langsung seperti ini. Nah, langkah ke-7 itu untuk mengarahkan output standar stdout dan kesalahan standar ke satu file. Pertama-tama arahkan ulang stdout ke file, lalu arahkan stddir ke file yang sama dengan menggunakan notasi 2 dan 1. Seperti ini. Find find out. Nah, itu langkah 8. Kita menggunakan ini ya. Oke, itu langkah selanjutnya. Setelah itu
sampai itu langkah 11, yaitu eh, bentuk pengalihan populer lainnya adalah mengambil output dari satu perintah dan mengirimkan ke perintah lain sebagai input. Misalnya output dari beberapa perintah bisa sangat besar sehingga output bergulir dari layar terlalu cepat untuk dibaca. Contohnya seperti ini. Eh, Langkah 12, nah, langkah 12, langkah ke-13 selanjutnya. Nah, setelah muncul ini kita langsung ke langkah 14. Sekarang hasilnya diurutan tetapi masih bergulir dari layar. Ini seperti ini. Nah, selanjutnya melihat file teks besar. Nah, dari file teks besar itu, meskipun file teks besar dapat dilihat dengan perintah cat, tidak nyaman untuk menggulir mundur bagian atas file. Nah, selain itu file yang gagal besar tidak dapat ditampilkan dengan cara ini karena jendela terminal hanya menyimpan sebuah baris keluaran tertentu dalam memori. Nah, langkah pertama seperti ini. Nah, seperti ini banyak. Nah, langkah kedua itu gunakan perintah more untuk menampilkan seluruh isi file. Etc password. Nah, langsung muncul banyak seperti ini. Nah, langkah ketiga, saat berada di perintah more dapat melihat layar bantuan dengan menekan tombol H. Oke, langkah keempat. Nah, selanjutnya Nah, langkah selanjutnya gunakan perintah
tail untuk menampilkan 10 baris terakhir dari file etc password. Nah, setelah muncul langkah selanjutnya gunakan perintah head untuk menampilkan 2 baris pertama dari file etc password. Nah, seperti itu. Dan langkah berikutnya jalankan perintah baris berikut untuk mempipe output dari perintah ls ke perintah tail, menampilkan 5 nama terakhir di direktori etc. Seperti ini. Nah, langkah selanjutnya cara lain untuk menentukan berapa banyak baris yang akan ditampilkan dengan perintah head adalah dengan menggunakan opsi min n dan strip pagar. Contoh seperti ini. Head n 20 etc. Nah, seperti muncul seperti itu. Nah, selanjutnya itu mencari teks menggunakan ekspresi reguler. Yang pertama, kita menggunakan penggunaan grep dalam bentuknya yang paling sederhana adalah untuk mencari string karakter tertentu seperti sshd di file etc password. Nah, contohnya seperti ini. Itu langkah kedua adalah ekspresi reguler adalah greedy. Nah, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya untuk membatasi keluaran dapat menggunakan ekspresi reguler untuk menentukan pola yang lebih tepat. Dan seperti ini. Nah, setelah itu seperti ini. Dan langkah selanjutnya itu cocokkan sinkronisasi pola di mana saja pada satu baris. Ya. Yang langkah kelima nampaknya. Nah, selanjutnya gunakan simbol dolar untuk mencocokkan sinkronisasi pola di akhir baris.
Setelah itu, langkah selanjutnya gunakan karakter periode titik untuk mencocokkan karakter tunggal apapun. Seperti ini. Nah, seperti itu. Setelah itu langkah ketujuh, karakter pipa atau operator alternatif bertindak sebagai operator atau misalnya jalankan perintah berikut untuk mencoba mencocokkan SSHD root atau operator. Nah, contohnya seperti ini. Nah, setelah itu langkah ke-8, kita menggunakan switch strip E untuk memungkinkan grep beroperasi dalam mode diperpanjang. Nah, seperti ini. Selanjutnya, gunakan ekspresi reguler yang diperluas lainnya. Kali ini dengan grep dengan pergantian dalam grup untuk mencocokkan pola string, nope, dan non akan cocok. Contohnya seperti ini. Grep, no. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya, karakter eh, dapat digunakan untuk mencocokkan satu karakter. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini nah, langsung muncul seperti itu. Dan langkah selanjutnya, misalkan ingin mencari pola yang berisi urutan 3 digit, dapat menggunakan karakter kurung dengan angka untuk menyatakan bahwa ingin mengulangi pola beberapa kali. Misalnya 3. Nah, seperti ini.
Muncul seperti itu ya. Dan sepertinya sudah selesai saya mendemonstrasikan praktikum pertemuan 9. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.